Kalau mau nanya nama kamu siapa? 你叫什么名字? Apa? 你叫 No. 你kamu. Halo semuanya, kembali lagi di Uni Channel. Di sini Beta mau collab sama YouTuber Dari Ternate. Hai. YouTuber dari Ternate, Amri, untuk mau cerita sedikit pengalaman Kak Amri selama belajar di Pare. Jadi teman-teman kan penasaran, biasa tanya-tanya kalau mau belajar bahasa asing itu gimana sih? Terus kayak apa? Terus kalau Biayanya kesana berapa? gimana? Biaya kayak gimana? Nah, kalau yang teman-teman penasaran, nah ini di sebelah saya ini ada Kak Amri yang baru saja selesai ikut kursus ya, kursus di Pare. Nah, tapi sebelum itu mungkin teman-teman kita akan kasih kenal Kak Amri ke teman-teman. Oke, jadi teman-teman yang belum tahu saya, nama saya Amri. Jadi yang mau tahu lebih dalam ada channel saya, jangan lupa subscribe juga ya. Jadi channel saya itu saya belajar bahasa Mandarin, sedikit promote boleh ya? Iya, boleh. Oke, terima kasih. Jadi yang mau belajar bahasa Mandarin boleh langsung kunjungi channel saya, Amri Channel. Jadi, nah teman-teman kali ini saya diundang dari untuk membuat collabs, menanyakan bagaimana keadaan pembayaran kursus di Pare. Jadi gimana apa saja fasilitasnya ya yang didapatkan. Tahu Pare itu dari mana? Oh, tahu Terus Pare itu perjalanan dari mana, ya. ke Pare, terus yang belum tahu informasi tentang Pare. Jadi mungkin bisa berbagi di sini. Jadi teman-teman yang pengen kursus bahasa asing mungkin sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Oke, jadi teman-teman yang ingin belajar bahasa asing itu bisa kunjungi Pare, dan Pare itu bukan cuma belajar bahasa Inggris ya. Jadi berbagai macam bahasa teman-teman bisa belajar di Pare. Jadi di situ ada belajar bahasa Arab, Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan saya sendiri di Pare bukan mengambil bahasa Inggris. Saya belajar di sana mengambil bahasa Mandarin. Tapi Pare sendiri terkenal dengan bahasa Inggris, karena di sana kampung Inggris ya, kan. karena kalau orang bicara Pare kan pasti kampung Inggris. Ya, tapi di Pare sendiri buat teman-teman yang nggak tahu sama sekali nih bahasa Inggris, jangan khawatir. Jadi di sana itu sekalipun kampung Inggris namanya, di sana itu orang nggak menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita belanja masih menggunakan bahasa Indonesia, bahkan kita melakukan administrasi kursus itu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak harus, karena memang kan di sana untuk belajar ya. Tapi teman-teman buat yang ingin fokus belajar bahasa Inggris, di sanalah tempatnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman nanti bisa dapat banyak pertemanan di sana, dan itu nanti bahasa Inggris yang teman-teman itu semakin lancar karena semakin Berarti di sana mengasah. itu Ya. bukan hanya dari orang Indonesia ya, ada orang-orang dari luar Indonesia juga atau tidak? Oh iya, ada di sana dari Thailand, dari teman saya juga ada dari Timor Leste. Jadi di sana juga bukan cuma orang Indonesia, dan ada beberapa orang negara-negara Kalau tetangga kesana kita itu ya. berarti komunitas pertemanan juga lebih Iya, besar ya. lebih besar. Dan teman-teman untuk biaya sendiri itu standar kok biayanya. Dari itu yang penasaran ya, teman-teman untuk pengen, teman kan pikir biayanya mahal ya. gitu ya. Tapi Pare sendiri tuh biayanya paling murah untuk belajar bahasa Mandarin. Teman-teman bisa mengambil satu paket itu bisa 1 juta lebih dalam sebulan. Misalnya paket itu udah termasuk listening, reading, writing. Nah, tapi untuk Mandarin agak sedikit mahal. Kenapa? Karena Mandarin itu masih susah ya sekarang ya. Ya masih susah. Jadi Mandarin itu sedikit mahal. Tapi kalau untuk bahasa Inggris atau bahasa Arab itu di sana kan udah banyak banget. Jadi udah harganya juga udah mulai terjangkau. Dan teman-teman jangan khawatir untuk biaya makan. Ya, itu juga Biaya makan itu aku sendiri. harganya itu rata-rata kisaran berapa untuk harga makan makan sekali gitu? Sekali makan teman-teman bisa habiskan 5.000. Iya. Hah? 5.000. Berarti kayak Iya. gimana lagi? Lalu itu makan saja atau ada minumnya juga? Enggak, kalau makan saja. Kalau minumnya paling 2.000 gitu lah. Atau 1.000 teman-teman untuk air putih. Lumayan. Tapi saya sendiri jujur ya, karena saya orangnya agak sedikit irit gitu ya. Jadi saya makan itu kalau udah paling mentok itu sampai 7 sampai 8.000. Itu udah paling banyak loh. Jadi buat teman-teman yang minim budget dan ingin belajar bahasa Mandarin atau bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya ya, saya saranin ke Pare. Jangan takut kalau teman-teman nggak punya skill nih, belum punya apa-apa. Di Pare itu sama ini apa mau tanya soal, jadi di sana itu kan
misalnya ada pernah itu yang tanya itu, Kak, kalau di Pare itu satu komunitas saja atau itu ada berapa banyak kursus-kursus? Kan maksudnya kayak misalnya itu kayak asrama atau kayak perkampungan atau kayak gimana? Kan orang bilang Oh iya, mungkin banyak yang ini iya. lagi ya. Jadi aku dulu juga waktu pertama dengar Pare itu kayak masuk mungkin langsung ada kayak paspor atau apa ya mungkin. Jadi Iya. satu asrama gitu ya. Tapi enggak, di sana itu kayak perkampungan dan banyak teman-teman terserah mau pilih tinggal di camp yang disediain tempat kursus atau mau ngekos juga nggak jadi masalah. Terus katanya juga ada untuk transportasi itu sepeda ya, disewa-sewa Iya, sepeda gitu ya. jadi sepedanya itu disewa itu biasa dari 50.000 sampai 100.000 untuk sepeda yang bagus atau 150.000. Tapi Itu teman-teman untuk apa? Untuk berapa lama? Untuk nyewa Sebulan. sepeda? Oh, sebulan 100. 100 Wah, lumayan. dari 50.000, kalau aku sendiri itu nyewanya 50.000 sepedanya. Kalau kos-kosan itu biayanya Kalau- sekitaran berapa? Biaya kos-kosan itu dari ada yang harga 150, ada yang harga 200, dan bahkan ada temanku yang kosannya harga 1 juta lebih. Tapi itu udah fasilitas wow High banget end ya. kan. Jadi tergantung teman-teman punya budgetnya Terus berapa. kalau untuk kos sendiri sama camp itu bedanya apa? Kayak misalnya kan di camp itu berarti dia sama teman-teman yang lain kayak lebih Lebih intensif dari- belajar ya kalau di camp sama. Sebenarnya kalau di camp itu teman-teman di camp itu kita lebih intensif belajar, tapi di camp itu punya peraturan loh. Oh, Jadi kayak harus sistem bangun asrama gitu. sistem asrama ya, harus bangun jam segini, harus Belajar sejam Bela- segini. ada camp pro kan, camp program, jadi harus belajar jam segini, dan teman-teman punya job-job khusus. Mungkin hari ini siapa dan siapa untuk menyapu, untuk iya, membersihkan gitu ya. Oh, kalau di Jadi camp kayak gitu. kalau Tapi di lebih kos murah. teman di Camp camp lebih lebih murah. Tapi teman-teman kalau di camp nggak bisa mau sendiri, harus siap Berbagi untuk sama yang berbagi. Maksudnya tempat tidurnya juga mungkin 2 sampai 3 orang. Kalau mau kos kan teman-teman ya udah teman-teman sendiri. Mau makan jam berapa terserah. Mau bebas Iya. gitu. Dan untuk yang ngekos dan ngambil kursus itu teman-teman yang ngekos juga itu nggak jadi masalah kalau ikut camp pro. Pada saat jam 7 ada camp pro, teman-teman boleh ikut. Datang langsung ke camp. Iya. Jadi teman-teman untuk budget di sana itu paling murah. Mungkin yang paling mahal mungkin harga tiket teman-teman dari kampung ke Jawa. Jadi jangan khawatir untuk Pare mau belajar nggak ada uang atau nggak ada budget minim atau gimana itu yang Bisa penting. terjangkau. Yang penting teman-teman ada niat. Ada niat ya. Pasti Iya, untuk ketahuan teman-teman juga, Kak Amri ini kan bukan dari Jawa sendiri, Kak Amri ini kan dari Ternate, jadi lumayan perjalanannya Iya. jauh juga. Jadi waktu perjalanan ke sini tuh berapa lama untuk sampai ke Pare? Karena lewat jalur laut atau darat? ya jalur udara teman-teman. Maksudnya kalau jalur laut kan agak lebih banyak ya kos yang kita keluarin, karena lebih lama juga kita di laut kan, biaya makan kita lebih banyak kos yang kita keluarin. Jadi kalau cuma fly doang itu biasa sekitaran 1 jutaan lah Kalau dari Ternate ke Jawa. turunnya di mana? Di Surabaya atau langsung di Malang atau di mana? Jadi turunnya di Surabaya, teman dari Surabaya naik Damri, bus Damri Bis kota itu ya? bis kota Bis ya, kota ke dari bandara. Bungkasi itu harganya kalau nggak salah 15 atau 20. Boleh bertanya di terminal situ. Sudah ada ini apa Sudah calo-calo di situ kan untuk tawar Dan sudah biasa ada yang keren-keren. nama-namanya gitu kan. Iya. Jadi ke Pare itu kalau nggak salah 20 ribuan lah, pokoknya murah banget. Nggak harus keluarin 50 atau 100 ribu itu enggak. Atau misalnya teman-teman takut mau naik Damri atau naik bis, berarti teman-teman bisa Bisa pakai travel. bisa travel, tapi ya travel Harganya agak mahal. lebih mahal. Tapi kayaknya kalau orang-orang timur ini nggak ada rasa takut. Iya, jadi naik Kita- bis itu kita kalau bisa. ingin belajar itu pokoknya apapun kita lakukan. Iya, Kalau jadi enak ya enak nggak di di Pare Pare? enak banget. Aku sebulan itu habisnya itu 1 juta atau 1.500.000. Itu karena aku udah tiap malam kafe, tiap malam, pokoknya aku nih paling boros kalau mau dibilang untuk ini. Tapi itu Tapi sudah makan ini makan agak irit-irit karena aku barengin kafe setiap malam. Karena ngumpul-ngumpul belajar juga kan biasa kan Ya, kalau sambil belajar. nyanyi, sambil belajar, sambil pokoknya Biasa kan lihat di storynya Kak Amri itu kan oh, sama teman-teman gitu rame-rame.
Jadi ya di Pari itu kita kafe aja itu bisa 5.000 atau 10.000. Kopinya, minumnya. Minumnya itu bisa 5.000, 3.000. Pokoknya dari teman-teman lah. Berarti Tidak di sana harus, berarti di sana itu tidak harus ini ya, tidak harus fokus belajar terus, tapi ada refreshingnya. Ada di mana, refreshingnya, kafe, iya. kan ya. Tapi jangan takut kalau untuk pembelajaran, karena semakin banyak teman yang kita punya, semakin gampang kita belajar. Karena artinya kita tiap hari menggunakan bahasa yang kita pelajari. Jadi datanglah ke Pari. Kak Amri sendiri berapa lama untuk kursus di sana? Oh, aku dari bulan Januari, tahu sendiri kan, aku lama banget ya. Karena memang ada corona. Jadi aku tertunda sedikit, agak tertunda. Tapi lumayan lah Lumayan untuk lah. waktu dari Januari sampai bulan sekarang itu gimana? Apa ya? Untuk hasilnya itu gimana? Menurut Kak sendiri itu hasil selama belajar di sana itu menurut Kakak itu udah lumayan atau masih pengen balik lagi untuk nambah? Kalau secara pribadi masih pengennya bukan cuma untuk belajar, tapi karena untuk teman-teman itu serius. Maksudnya di sana tuh kangeninya tuh teman-teman kita, makanya yang murah. Maksudnya kafenya juga yang memang kita nggak terjangkau tapi ya. udah kekinian ya. Udah kekinian, pokoknya bisa upload di Instagram lah foto-fotonya kafenya. Iya. Saking semangat di Pare, akhirnya Kak Amri ini kan mulai YouTube juga dari Pare. Ya, dan saya juga karena desain-desain, ada teman saya yang di camp sama-sama kita, itu dia punya YouTube dan Akhirnya jadi. akhirnya udah berbuah lagi hasilnya, artinya udah menghasilkan ya. Iya. Jadi aku kayak pengen gitu akhirnya. Tapi teman-teman maaf sedikit, ini udah logatnya udah mentok sedikit Jawa ya, karena udah lama di sini. Kalau enggak itu ternate banget aku. Kalau beta seng, biar bertahun-tahun no logat tetap logat Dobo. Nah, beta juga mau logat Ambon juga bisa. Tadi Kak Amri sudah cerita tentang proses perjalanan ke Pare, terus gimana keadaan di sana, harganya gimana, terus beta tuh penasaran sama sistem belajarnya kayak apa. Misalnya sehari itu di sana itu kira-kira belajar di kelas atau belajarnya kayak gimana sistem belajar di sana? Jadi sistem belajar di sana teman-teman, di pagi hari teman-teman nanti dapat camprok. Camprok itu kayak apa? Camprok itu pokoknya dari permainan, ada yang buat permainan, tapi tetap ujung-ujungnya belajar. Artinya maksudnya permainan Untuk have fun gitu untuk ya, have fun, maksudnya iya. sistem belajarnya ada di have fun gitu ya. Iya. Nah, untuk pembelajarannya teman-teman itu tergantung dari tempat kursus masing-masing ya. Ada yang sampai 5 kali dalam sehari, tapi ada yang kebanyakan tempat kursus itu paling cuma 3 kali sehari. Itu pada jam-jam tertentu. Ya, itu udah. Jadi untuk jam pelajarannya itu udah diatur dari tempat kursus. Oh, jadi nanti dikasih jadwal gitu. Jadi kayak kuliah-kuliah gitu. Iya, saja. jadi aku kemarin juga itu sehari itu 3 kali. Terus Dari jam berapa tergantung? tergantung itu. Nah, untuk jam pelajarannya itu 1 kali 2 jam. Untuk satu topik gitu. Iya. Satu topik 2 jam. Berarti diambil apa? Untuk Bahasa fokus Mandarin. lengkap. Untuk Bahasa paket Mandarin. lengkap. Iya, Untuk listening, writing, reading. that's right. Oke, kayak sistem kuliah saja ya. Iya. Sehingga kayak harus benar-benar fokus gitu. Jadi Ya, ada jeda waktu juga. ada untuk jeda bisa- waktu, iya. untuk bisa istirahat. Tapi kebanyakan itu di hari-hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu itu udah libur gitu. Banyak banget. Jadi teman-teman di sana itu mau dengar bahasa apapun nanti ada. Iya ya. Iya, dari Papua juga, anak-anak Papua di sana banyak. Kalimantan, Anak Ambon juga di sana punya. Dan bahkan ada kakak-kakak kita dari Ambon yang punya tempat kursus sendiri. Oh iya. Iya. Wah, luar biasa berarti anak-anak dari Ambon Jadi- bisa kalau ke sana bisa langsung ke campnya, istilahnya camp ya di sana. Iya. Tempat kursusnya dibilang apa? Tempat kursusnya Khususnya dibilang camp ya. Berarti bisa pilih camp terserah. Jadi di sana itu banyak macam camp-camp di sana ya, tinggal kita pilih saja. tinggal kursus dipilih. Nah, teman-teman juga bisa kursus di tempat lain, campnya di tempat lain itu juga. yang mana. Oh bisa ya. Oke. Jadi itu ada biayanya beda-beda. Biayanya- Misalnya beta ambil kursus di camp yang ini, terus beta pengen ikut untuk camp yang di camp yang lain, boleh? Boleh. Bayar juga di camp yang Di kampung yang lain tetap bayar untuk Tetap tempat bayar. tinggal kita. Palingan itu cuma 200 gitu. Dan mungkin tambah wifi 30.000. Tergantung lah dari tempatnya.
Berarti enak juga ya di sana. Enak juga, dan itu biaya di sana tuh paling murah gitu. Makanya kalau seminggu ya teman-teman buat dikirim seminggu kan, seminggu dikirim seminggu. Jadi kalau seminggu belum habis terus dikirim lagi ya udah bisa ke Jogja, ke Iya. Malang. Oh iya, itu sempat ada beta teman itu dia belajar di sana. Nah itu ada apakah itu program dari semua camp? Maksudnya kayak untuk jalan-jalan bareng, kayak wisata bareng satu camp angkatan itu loh. Itu tergantung sih, Tergantung, itu ya. kayaknya itu bukan atas nama camp ya. Ini maksudnya yang aku rasa itu bukan atas nama camp, tapi angkatan mungkin ya. Pengen untuk libur bareng, Dan wisata bareng. jadi gurunya itu yang jadi pemandu misalnya kayak gitu. Nah, pertanggung jawabnya itu Iya, soalnya kemarin itu sempat ke Bromo, sempat jalan-jalan kemana gitu. kita juga sering gitu, kita ke Jogja, ke Oh, iya. Tulung Ke Agung, Jogja. ya ke Tulung Agung, Tulungagung lihat apa di Tulungagung? pantai kan, ke Madiun. Padahal dari pantai itu kan. Iya, cuma karena banyak anak-anak Jawa yang ingin ke pantai, Dari pantai ke pantai akhirnya istilahnya. di Tulung Agung itu kayak rasanya wow gitu. Padahal pantainya anak pantai ini. Anak pulau ke Anak pulau lagi. iya. Tapi enak loh, maksudnya kita secara kayak keluarga gitu. Ya, jadi punya kesenangan sendiri lah sama teman-teman juga kan. Kalau di sana memang kita anak pantai, tapi kan tidak mungkin kita harus kumpul semua kayak Iya. kayak sekarang gitu kan. Ya, iya, waktu masuk kan kalau kita mau kursus itu kan kita kan ada yang basic, ada yang Ada beginning, ada yang high kan. Nah, di situ kira-kira ada seleksi atau dorang tanya misalnya kamu mau belajar yang mana, kamu mau yang tingkatan yang mana, ataukah dari tempat kursus itu dia kasih soal-soal untuk tes dulu, jadi mereka lihat dari hasil kita baru dia tentukan bahwa oh ini cocoknya untuk yang basic, oh ini di tengah-tengah nih, oh ini udah bagus tinggal yang ini atau Oke, gimana? jadi ini pengalaman saya ya, Iya. karena saya ngambilnya bahasa Mandarin, jadi di Mandarin itu kan ada tingkatannya, ada HSK 1, 2, 3, jadi itu kita dites di apa Waktu namanya? pertama masuk nih, Iya, waktu pertama dites. masuk dites. Kita bilang kita HSK 3, dites dulu betul nggak kamu HSK 3 gitu. Jadi jangan sampai nanti materinya HSK 3, padahal kamu HSK 2 aja kamu nggak tahu gitu kan. Tapi kalau untuk bahasa Inggris setahu saya, jadi misalkan teman-teman mau lebih fokus ke listening, bisa Reading bisa, reading speaking bisa, TOEFL bisa, TOEFL bisa, IELTS juga kan. IELTS juga apalagi bisa. Ya, apalagi teman-teman yang pengen untuk mau lanjut kuliah misalnya ada kampus-kampus yang membutuhkan harus skor TOEFL berapa gitu. Mungkin Nah. teman-teman pengen masuk ke kampus yang ini tapi harus punya TOEFL mungkin 500 minimal. Kursinya itu teman-teman nggak pare untuk belajar. Nanti di sana itu ada kursus khusus TOEFL. Jadi teman-teman belajar tentang TOEFL gitu biar saat nanti keluar itu dapat sertifikat TOEFL dengan angka sekian. Dan teman-teman saya sarankan untuk cari tempat kursus yang Oh iya, itu gimana sih cara Verifikasi. Iya, cara kan di sana kan banyak tempat kursus. Nah, bagaimana kamu tahu itu tempat kursus yang bagus? Bagaimana kamu pilih yang sesuai itu supaya jangan sia-sia dong kalau kamu ke sana belajar di tempat yang memang tidak terdaftar atau tidak sekarang kan banyak nih Iya, tempat banyak. kursus. Heeh. Jadi teman-teman sebelum ke Pari itu kalau Cari-cari boleh info jangan dulu. dulu ya, cari info sebelum untuk masuk ke tempat kursus. Dan teman-teman nanti di sana bisa lihat bangunan. Oh, kalau bangunannya kayak sesederhana kan kayak istilahnya mungkin ini ya. Oh, jadi Atau bisa lihat dari iya, penampilan, bisa lihat istilahnya dari penampilan covernya dulu ya. ini ya. Yang pastinya kalau outputnya istilahnya kayak udah ini semua kan biasanya itu bangunannya tambah bawah atau gimana, karena dia banyak menghasilkan output yang lebih inilah. Jadi teman-teman lihat dari buildingnya ya, bangunannya, terus teman-teman lihat juga dari apa namanya siswanya, karena di sana ada yang memang cuma siswanya cuma 2, 3, Oh gitu 4 ya. Oh berarti bisa kasih kalau misalnya kalau misalnya beta ke sana terus beta ke tempat kursus ini terus beta penasaran kira-kira dia siswa berapa, berarti bisa tanya kira-kira Bisa. jumlah siswa di sini berapa? boleh Ya? boleh. Oh, jadi kayak sistem kayak ke pasar gitu ya, mau tanya harga barang gini kita nanya terus habis itu pindah ke sebelah. Dan di sana pasti dapat teman-teman juga nongkrong tanya kursus di mana,
kira-kira di sana pembelajarannya kayak gimana. Yang penting ke sana pos dulu, baru cari info, baru langsung. Boleh gitu. Atau misalnya Atau sudah tahu. teman-teman yang punya kenalan Oh, iya. boleh nginap di ininya dulu untuk sambil cari informasi lebih jauh. Karena kalau kita mau lihat dari ininya promosinya, ada yang promosinya bagus padahal kesananya enggak. Oh, iya. Ya. Apalagi sekarang kan di medsos kan banyak kok. bagus padahal nanti kesana nggak sesuai dengan Berarti apa yang kita lebih harapkan. disarankan itu teman-teman punya kenalan di sana. Dan aku juga pernah jadi salah satu kayak aku dari medsos kan, pada saat di sana kayaknya enggak nih, maksudnya dari pembelajarannya juga enggak. Oh, iya. Tapi aku minta maaf ya, aku nggak mau sebutin ininya. Nama kursus, tempat kursusnya. Oke, jadi saran yang pertama itu harus cek informasi dulu. Cek informasi dulu. Ya, Paling tidak teman-teman kalau ini punya teman yang mungkin outputnya dari iya, Pare, dari sana, boleh tanya-tanya lah. Iya. Atau boleh hubungi saya langsung kalau Iya. komen di channel saya. Ya, jadi cari informasi dulu sebelum ke sana, atau misalnya teman-teman tidak punya kenalan atau apa, mungkin teman-teman bisa langsung saja ke sana dulu, baru cari informasi di sana. Karena di sana biaya tempat tinggal aku rasa itu paling murah. Murah sih. Kalau aku dari Ternate 2 kali lipat ya kalau di Ternate. Iya, berarti ke sana terus nanti lihat sebelum cari informasi lewat teman-teman di situ, atau mungkin teman-teman bisa langsung ke tempat kursus terus Ya, cek sendiri, sendiri sudah gimana, terverifikasi atau belum, jumlah siswanya berapa, terus lihat dari bangunannya juga. Tapi bangunannya jangan teman-teman tanya di Iya. pemiliknya, kok bangunannya nggak bagus, itu salah ya teman. Itu Iya, ya enggak, ini cuma bukan sama sekali ini kita cuma nggak- salah satu faktor saja. Iya. Biasa kalau misalnya orang lihat kan, kalau misalnya di toko itu besar, berarti kayaknya dia punya penghasilan banyak. Penghasilan banyak otomatis kan yang dia hasilkan banyak juga toh. Terus barang-barangnya kayaknya update semua, maksudnya nggak Iya. expire kayak gitu kan. Kalau tokonya kayak kusam gitu, Iya. kayaknya barang di dalam Iya, kita berarti mau kan orang beli malas ada- masuk iya. juga. Berarti memang harus cari info sebanyak-banyaknya. Nah, tadi sudah cerita-cerita sedikit tentang pengalaman Kak Amri selama di Pare ya. Jadi Gitu maaf tahu. lah kalau belajar bahasa Mandarin ini kan agak bagaimana ya, belepotan kalau mau bilang kata apa juga kayak di sini. Oke, jadi mungkin beta pengen tahu saja untuk gimana sih cara ngomong, kayak kita nama siapa atau gimana beda. Tapi bahasa Mandarin itu kan tulisannya saya susah mengerti. Jadi ya bagaimana kira-kira kalau Tom bisa mungkin tips-tips sedikit untuk, ya bukan tips juga sih, tapi untuk belajar awal saja. Oh, kalau teman-teman nih dari dasar ya belajar bahasa Mandarin yang dasar banget, itu teman-teman banyak vocab aja. Berarti kayak bahasa Inggris juga ya, bahasa. Banyak vocab. Nah kalau bahasa Inggris cara bacanya kan kita tahu. Ini bacanya ini, W bacanya W kayak gitu kan. Iya. Kalau untuk bahasa Mandarin enggak. Jadi misalnya kulkas itu sendiri gitu, televisi sendiri gitu. Jadi nggak ada T E L E F I S I, nggak ada, Oh, nggak ada abjadnya. jadi satu huruf bahasa Cina Itu jadi sendiri iya. Karena ada Jadi kalau kita bilang TV karena ada kata T, terus apa misalnya huruf T pertama, teman, teman. itu nggak ada huruf yang T terus TV terus Iya. TV terus teman, dia tulisannya sama tidak. Jadi sendiri-sendiri dia punya apa ya, kelompok kosakatanya sendiri-sendiri. Jadi kayak macam A itu TV, B itu ini. Oh iya. Jadi beda. Bukannya beda. Tiap benda itu satu-satu. Jadi bayangkan Satu ada berapa kata. banyak. Satu huruf ya. Yang huruf Cina itu kan? Ah, Itu berarti satu itu. Jadi kan kayak gini-gini toh. satu huruf. TV itu bisa ada berapa? Kayak gitu. Kalau obat cicancu itu Jadi buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Mandarin, itu teman-teman banyak vocab aja. atau vocab itu kalau misalnya jadi beli apa buku. Kalau aku sih banyak, Atau- teman-teman boleh buka MD channel aja Aduh, untuk tahu vocab Oke. Mandarin ya. Jadi aku sedikit kasih apa namanya pembelajaran Iya, sedikit ya pembelajaran sedikit. untuk Sama pengenalan nama. Jadi teman-teman berkenalan nama untuk ngomong nama saya Amri misalkan. Iya. Jadi
我的名字 Wo ini beta ya. 我 saya Wo itu beta, saya. te Te itu kepunyaan kepunyaan berarti 我的名字 te mingse. 我的名 Terlama 字 bilang to mingse. Mingse itu artis Artis. Meteor Garden. Garden, ya. Jadi wo te mingse. 我的名字 Wo te mingse 是是wo te mingse Yuli. 我的名字是Yuli Oh berarti wo te mingse是Yuli. 我 itu saya Oh itu saya. Te itu Te kepunyaan. kepunyaan Mingse itu nama Mingce. Mingse Mingce. Mingse Mingce. Mingse Mingce. enggak Karena bilang mingce. Mingse Ming. Ze Berarti Mingse te dia dengan i-nya. Mingse Mingce. Mingse Mingce. jangan C Mingce. enggak Mingse Mingce. ntar kalau bahas Mingse-nya bisa sejam ya 我的名字我的名字是Yuli. 我的名字是 Yuli 对我的名字是 Yuli. Teh. enggak 我的名字我是的名 Yuli 字是 Yuli. aku bilang Tui tadi kebenaran Oh, Tue. Tue. Tui Itu yang tulisannya dua. iya Dwi Dwi. Ya kan? D-U-I ya. Dwi. Tui Dwi. Tui 我的名字是 Yuli. iya tapi kalau bicara gitu terus nanti akan gini-gini Oh terus iya, 我的名字是 Yuli. 我的名字是 Amri kalau mau nanya nama kamu siapa 你叫什么名字 Apa? 你叫 No. ni kamu Ciao. Ciao panggilan Ni Ciao. ni Ciao biasanya ni Ni Ciao Ciao. Ni Ciao. nah mungkin bukan 你巧 什么名字什么什么什么名字 名字Iya, jadi teman-teman tadi itu belajar sedikit ya, tapi agak belepotan, susah. Jadi kayaknya kalau misalnya belajar di sini kayaknya akan habis waktu terlalu panjang, nanti teman-teman bosan. nanti teman-teman jadi, pergi ke Amri channel aja jadi kalau mau belajar bahasa Mandarin bisa langsung ke channelnya Amri Channel Ya. itu. Jadi di sana itu sangat jelas, sangat singkat, sangat apa ya, pokoknya di sana pokoknya teman-teman nanti belajar banyak karena dia dari dasar, belajarnya dari dasar. Jadi setiap ada upload itu sesuai peningkatan ya, hari ini dengan ini, hari ini topiknya ini, jadi lebih enak. Tapi kalau misalnya mau belajar di sini kayaknya agak susah soalnya waktu juga kan. Jadi mungkin vlog kita hari ini sampai di sini. Semoga dari cerita kita hari ini mungkin bisa membantu teman-teman yang pengen nyari tempat les-lesan, tempat kursus yang bisa membantu teman-teman untuk belajar bahasa asing. Jadi untuk tanya-tanya mungkin penasaran lagi masih mau tanya-tanya mungkin bisa tanya langsung ke Kak Amri. Nanti ke Kak Amri Channel di situ ada nomor kontaknya. Jadi nanti bisa hubungi langsung ke Kak Amri di sana. Oke guys, jadi mungkin itu saja. Saya Yuli dan Kak Amri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen juga kalau ada yang di like. Kalau saya suka juga saya nggak apa-apa. Harus suka ya, harus suka gitu. Kalau boleh di share juga. share kalau ini sangat membantu teman-teman. Iya. Jangan lupa juga share ke medsos yang teman-teman punya. Iya. Jangan Oke. lupa subscribe channelnya Kak Amri juga Oke, ya. terima kasih. Yuli Lorlo juga. Bye bye semua. Dadah. Cai-cian. Apa? Cai-cian. Apa? Cai-cian. Cacian. Dadah. Sampai jumpa. Danke do semua. Danke.